Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Ya, di akhir pekan ini, apapun harinya, insya Allah kita bisa tetap semangat. Baik akhir pekan maupun di akhir pekan. Baik daring ataupun luring. Ya, daring itu adalah online seperti ini. Luring adalah offline. Ya. Oke anak-anak, kita langsung saja. Kita buka halaman 10. Contoh 1.2 yang kemarin sudah ditugaskan untuk membaca. Ya, kali ini akan saya jelaskan bagi yang kurang paham terkait dengan contoh-contoh dalam induksi matematika. Oke. Langsung saja. Untuk contoh 1.2, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 1 ditambah 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 dan seterusnya. Ini punya rumus 2 pangkat n plus 1 min 1. Oke, sehingga kalau kita tulis di sini anak-anak formula ini kan 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, pasti ini 2 pangkat 1. Ini pasti 2 pangkat 0. Kita samakan dulu ya formulanya. Berarti yang pertama itu adalah 2 pangkat 0. Kita punya namanya Pn. Ya, Pn itu adalah pernyataan. Pernyataannya sudah kita sepakati bahwasanya pernyataan yang berupa jumlah dari suatu deret ini adalah Pn. Oke, Pn-nya ini saya ganti 1 ini adalah 2 pangkat 0 gitu ya. Boleh ya? 2 pangkat 0 dengan 1. 2 ini adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 2. 2 pangkat 3. 2 pangkat 4 dan seterusnya sampai 2 pangkat n. Ini Pn-nya rumusnya adalah 2 pangkat n plus 1 min 1. Oke, kita pakai induksi matematika anak-anak. Langkah 1. Langkah 1 kemarin adalah untuk n sama dengan 1. Berhubung kita n-nya dari 0. N-nya dari 0 kan ini. 0 sampai ke n. Berarti n sama dengan 0. Maka Pn benar. Maksudnya Pn benar itu adalah Pn-nya terbukti. Oke, kita masukkan untuk n sama dengan 0 maka P 0. N-nya diganti 0 ya. Langsung masukkan rumus ini, n-nya diganti 0 anak-anak. 2 pangkat 0 plus 1 min 1. Hasilnya adalah 2 pangkat 0 tambah 1 itu 1. 2 pangkat 1 itu 2. 2 dikurangi 1 adalah 1. Oke, kita lihat. P0-nya untuk n sama dengan 0 itu hasilnya 1. Kita lihat. Ini, itu ini. Benar ya? Maka langkah 1 benar. Oke, langkah 2 anak-anak. Untuk n sama dengan k, maka Pn benar. Oke, sehingga kalau kita ganti n sama dengan k, maka rumus ini menjadi 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 ditambah dan seterusnya ditambah 2 pangkat n. Ya, n-nya di sini diganti apa? Diganti k. Kita ganti k ya n-nya ya. Ini kita ganti k. Jelek ya. Nah, kita ganti k n-nya sama dengan 2 pangkat n plus 1 berarti 2 pangkat k plus 1 min 1. Oke, ini dianggap benar. Inilah nanti yang kita pakai modal untuk membuktikan yang ketiga. Oke, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga akan dibuktikan bahwasannya untuk n sama dengan k plus 1 maka formula itu adalah benar. Ini yang hendak kita buktikan. Ya, dalam matematika akan dibuktikan biasanya ditulis apa? ADB gitu aja ya. Oke, akan dibuktikan begini. Sehingga kalau kita ganti untuk n sama dengan k plus 1, setiap n di sini kita ganti dengan k plus 1, maka dia menjadi
PK plus 1. N-nya diganti K plus 1 ya. Kita pakai yang soalnya saja biar gampang. 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 dan seterusnya. Oke, ditambah 2 pangkat N. N-nya diganti berapa? K plus 1. 2 pangkat K plus 1. Gini ya. Oke, sama dengan 2 pangkat N-nya diganti K plus 1. K plus 1. Oke, ditambah 1. Jangan lupa, ditambah 1. Oke, min 1. Ini anak-anak yang akan kita buktikan. Yang akan kita buktikan adalah yang kiri akan sama dengan yang kanan. Oke, gitu ya. Sehingga kalau kita tulis di sini, maka ini menjadi anak-anak 1 ditambah 2 pangkat 1 gitu ya. Ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Pangkatnya kan nambah 1-1 anaknya. Tambah 2 pangkat 4 kan gini. Ditambah dan seterusnya. Ditambah 2 pangkat K plus 1 sama dengan, yuk ini 2 pangkat K plus 2 min 1. Ini nanti yang akan kita buktikan. Oke, lanjut ya. Lanjut. Saya taruh di sebelah sini. Oke, dan anak, yuk. Ternyata kalau kita lihat, ini pangkatnya itu kan tambah 1-1 ya. Sehingga dari sini kalau kita tulis ulang, sebelum angka 2 pangkat K plus 1, pasti 2 pangkat K saja. Karena bedanya pangkat antara sebuah bilangan di sini dengan bilangan sebelumnya itu adalah 1. Maka kalau di sini 2K plus 1, sebelumnya pasti 2K. Oke, saya tulis ulang ya. Berarti kita punya 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 ditambah dan seterusnya. Ditambah sebelum ini tadi berapa? 2 pangkat K gitu ya. 2 pangkat K. Oke, ditambah dengan ini belum kita tulis 2 pangkat K plus 1. 2 pangkat K plus 1. Nah ini anak-anak yang tidak kita buktikan untuk menjadi ini. Oke, sehingga dari sini kita punya dari angka 1 sampai angka 2K itu adalah ini kan? Ya, 1 sampai angka 2K. Berarti mulai dari angka 1 deret ini sampai 2K bisa kita ganti dengan ini. Sehingga yang saya kasih ini, yang saya kasih tanda garis ini bisa kita ganti dengan 2K plus 1 min 1. Oke, saya ganti ya. Berarti ini adalah 2K plus 1 min 1. Oke, ditambah dengan ini. Ditambah dengan 2K plus 1. Benar ya? Benar ya? Oke, dari sini kita lanjutkan. 2K plus 1 ditambah 2K plus 1 berarti kan 2 kalinya. Nah. Ya, 1 ditambah 1 berarti 2. Berarti kita punya 2 kali dari 2K plus 1 min 1. Apa artinya 2 kali di sini? Bukankah 2 pangkat 1 ya? Nah, sehingga kalau kita tulis di sini, dia adalah 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K plus 1 min 1. Oke, masih ingat kan? Eksponensial ya kita ya. Kalau 2 pangkat sesuatu dikali dengan 2 pangkat sesuatu, maka pangkatnya ini dijumlah. Sehingga dari sini kita punya 2 pangkat 1 ditambah 1 itu 2 nanti ya, tambah K. Berarti K plus 1 pangkatnya dijumlah. Nah, berarti ini terakhir endingnya adalah 2 pangkat K plus 2 min 1. Sama nggak ya? Sama ya. Sama atau ini? Ini sama ini sama. Berarti kita bisa mengatakan bahwasanya rumusan itu telah terbukti benar. Oke, next. Contoh 1.3. Insyaallah halaman 11. Ya, sama anak-anak. Yuk kita lihat trennya ini. Ini N-nya dari angka 1 ya. Maka angka 1 yuk untuk N sama dengan 1, maka P
Pn berlaku. Oke, berarti kita masukkan anak-anak, untuk N sama dengan 1, maka Pn berlaku. Berarti P1 sama dengan, ini ya tadi rumus akhirnya, kita ganti setiap N dengan 1. 1 dibagi 1 ditambah 1. Ya, 1 dibagi 2. Hasilnya setengah. Coba kita cek. Ini setengah kah? Benar ya? Penyebutnya 1 dikali 2 ini 2. 1 per 2 setengah. Berarti benar. Oke, langkah kedua adalah untuk N sama dengan K, maka Pn berlaku. Oke, kita ganti N dengan K. Jadi gimana dia? 1 per 1 dikali 2 ditambah 1 per 2 dikali 3 ditambah 1 per 3 dikali 4 ditambah 1 per 4 dikali 5 ditambah dan seterusnya ditambah 1 per yuk K dikali K plus 1. Setiap N diganti K ya. Oke, sama dengan K per K plus 1. Ini model kita. Ini dianggap benar. Oke, langkah yang ketiga. Maka akan dibuktikan, ADB ya, akan dibuktikan bahwasannya untuk N sama dengan K plus 1, maka Pn berlaku. Ya, sehingga kalau kita ganti N sama dengan K plus 1, dia menjadi 1 per 1 dikali 2, ditambah 1 per 2 dikali 3, ditambah 1 per 3 dikali 4, ditambah 1 per 4 dikali 5, ditambah dan seterusnya, ditambah yuk setiap K, setiap N yang ada di sini kita ganti dengan K plus 1. Berarti yang depan adalah K plus 1, saya kasih kurung ya. Yang belakang adalah N ditambah 1, berarti K plus 1 ditambah 1. Ini ya. Oke, sama dengan ini N, berarti K plus 1 dibagi dengan yang bawah N plus 1, berarti K plus 1 ditambah 1. Ini anak-anak yang akan kita buktikan. Oke, yuk kita tulis ulang di sini. Berarti kita punya 1 per 1 dikali 1 ditambah 1 per 2 dikali 3 ditambah 1 per 3 kali 4. Ini kalau panjang-panjang nggak cukup ini. Sampai sini aja dulu ya. Kemudian yang paling akhir adalah 1 per K ditambah 1 dikali K ditambah 2 ya. Ya, yang ini. Oke, sama dengan K ditambah 1 dibagi dengan K ditambah 2. Nah, ini akan kita buktikan menjadi ini. Oke, sekarang kita lihat trennya. Nah, 1 kali 2, 2 kali 3 ya. Penyebut yang belakang sama dengan penyebut yang depan. Ini juga sama. Tuh, ya. Sehingga kita bisa menyebutkan di sini. Ini penyebut yang depan mana? Ini kan? Akan sama dengan penyebut belakangnya barisan sebelumnya. Nah, jadi ini kalau kita tulis 1 per 1 dikali 2 ditambah 1 per 2 dikali 3 ditambah 1 per 3 dikali 4, oke, ditambah dan seterusnya ditambah. Sebelum ini anak-anak, sebelum ini kan ada selisih ya. Dari sini ke sini selisihnya 1 ya. Dari sini ke sini juga selisihnya 1. Berarti sebelum ini kita punya 1 per ini sebelumnya selisih 1, berarti angka satunya hilang ya. K saja. Oke. Ini sebelumnya juga selisihnya 1, berarti penyebut yang terakhir ini adalah K plus 1. Gini ya. Oke. Ditambah dengan ini kita tulis 1 per K plus 1 sama K plus 2. Oke, ini adalah bilangan sebelum yang ini. Kita perpanjang di sini maksudnya. Oke anak-anak,
Kalau sudah, kita bisa lihat. Kita bisa lihat. Oke, dari sini sampai ke sini kita sudah punya formula ya. Ini kan yang dianggap benar tadi. Dari sini sampai ke sini sama ya dengan ini. Maka yang ini kita bisa ganti dengan ini. K dikali K plus 1. Sehingga dia menjadi, yuk, K dibagi K plus 1. Ini tuh adalah hasilnya ini. Ya, substitusinya ini ya. Dari sini dapatnya ya. Oke, ditambah dengan 1 per K plus 1 dikali K plus 2. Oke, ini kita utek-utek supaya jadi kayak gini. Nah, apa yang kita lakukan selanjutnya? Samakan menyebutnya. Yuk kita samakan menyebutnya. K plus 1 dikali K plus 2. Ya, ini dibagi ini adalah K plus 2 dikalikan K. Berarti K kali K plus 2. Oke, ditambah dengan ini dibagi ini 1 kali 1, 1. Ya, sehingga dari sini kita punya K kuadrat. Ya, ditambah K dikali 2, 2K. Ditambah 1. Dibagi dengan K plus 1 dikali K plus 2. Akan gini. Ya, sebentar. Bentar ya. Oke, dari sini anak-anak ternyata membilang ini. Kita bisa lihat dia kuadrat sempurna ya. Bisa kita faktorkan. Kita faktorkan yang atas. K plus 1 dan K plus 1. Dibagi dengan K plus 1 dikali K plus 2. Ya, kita sederhanakan. Bilang 1 ya. Hasilnya adalah K plus 1 dibagi K plus 2. Oke, sudah jelas? Sudah ya? Next, berarti terbukti. Sama ya? Terbukti. Oke, selanjutnya anak-anak, yuk. Silakan dibuka buku siswa halaman 13. Nomor 1 dan nomor 2. Nah, dikerjakan dulu ya. Nomor 1, 2. Ya, kemudian nanti nomor 3 diuji kebenarannya dengan menggunakan prinsip logika matematika. Oke, anak. Ayo kamar mandi. Ayo kamar mandi. Iya. Iya. Oke, anak, kita teruskan. Uji kompetensi 1.1. Ya. Kita coba nomor 1. Untuk setiap rumusan Pn yang diberikan, tentukan masing-masing dari Pn plus 1. Ya. Gampang ini ya. Tinggal ganti. N-nya diganti N plus 1. Berarti nomor 1, kalau kita lihat di sini, nomor 1. Yang A. Oke. Kita punya Pn-nya ini anak-anak. Jadi kalau N diganti N plus 1, dia jadi gimana? P N plus 1, gitu ya. Nah, dengan setiap N diganti N plus 1, berarti 5 dibagi
N di sini kita ganti N plus 1. Oke. Kemudian N yang ada di sini juga diganti N plus 1. Berarti ini nanti jadinya N plus 1 ditambah 1. Berarti N plus 2. Ya. Oke. Gampang ya? Nah, udah gini aja. Ya. Yang B. Yang B, kita punya P N plus 1. Jadi gimana? Yang B, 3 per setiap N kita ganti N plus 1. N plus 1 tambah 2, berarti N plus 3 ya. N plus 3 dikali dengan, ini juga begitu, N plus 1. N plus 1 tambah 3, berarti N plus 4. N plus 4. Tuh, selesai. Oke, yang C anak-anak. P N plus 1. Yuk, yang C. Kita ganti setiap N-nya menjadi N plus 1, berarti N plus 1 kuadrat. Ya, dikali dengan, ini N plus 1. N plus 1 dikurangi 1, berarti kan tinggal N. Berarti N kuadrat. Ini ya, bentar. Kita hapus saja kurungnya. Nggak usah pakai kurung. N kuadrat. Ini ya. Ya, dibagi dengan 4. Oke, biasanya kalau model seperti ini anak-anak nulisnya itu yang kecil dulu. Berarti kalau kita yang kecil dulu, N kuadrat dikali N plus 1 kuadrat dibagi 4. Nah, begini. Oke, yang D. Yang D kita lihat Pn sama, N-nya diganti N plus 1. Ya, berarti sama dengan N kuadrat. Berarti N plus 1 kuadrat dibagi dengan 2 dikali N-nya diganti N plus 1, berarti N plus 1 tambah 1 berarti N plus 2. N plus 2. N plus 2 kuadrat. Selesai nomor 1. Oke, lanjut next. Nomor 2. Lihat nomor 2. 2A. Yang ditanya adalah rancang formula yang memenuhi pola berikut. Berarti 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah dan seterusnya. Ini jadi berapa gitu. Oke, kita lihat ya. Bedanya berapa ini anak-anak? Bedanya 2 ya. 2 semua ya ini ya. Oke, berarti kita punya SN, masih ingat kemarin SN ya? SN kita punya rumus apa? SN masih ingat untuk deret aritmatika? N per 2 dikali A plus UN. Masih ingat ya? A-nya ini adalah suku pertama. Oke, UN-nya adalah suku terakhir. Masih ingat ya? Oke, berarti SN di sini. Yuk. N per 2 dikali A-nya adalah 2. UN-nya adalah 2N. Oke, sehingga dari sini N per 2. 2-nya saya keluarkan, nak. 2 keluar. 2 dibagi 2, 1 ya. 2N dibagi 2, N. Nah, ini kita sederhanakan. Yang menjadi apa? N dikali 1 plus N. Atau dia menjadi N dikali N plus 1. Ya, ini ya. Nah, selesai. 2A. Berarti nanti 2A ini kita tulis di sini anak-anak. Dia sama dengan N dikali N plus 1. Ya, nanti 2A ini, formula seperti ini kita buktikan dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Oke, dicari dulu formulanya apa semuanya. Lanjut, berikutnya yang B. 2B. 2B anak-anak kita punya 2 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 17 ditambah 22. Ya, tadi kok kelupaan ya tadi ya. Ini berapa yang tadi? N dikali N plus 1. Ini ya. Oke, terus next. Dan seterusnya sampai 5N min 3. Ini berapa? Oke,
Yuk, berapa ini? Bedanya 5. 5 ya, bedanya 5 semua ya. Berarti dia adalah deret aritmatika. Masih ingat ya SN-nya tadi gimana? SN-nya adalah N per 2 dikali A ditambah UN. A adalah suku awal, suku pertama. UN adalah suku terakhir. Oke, jadi kita punya SN di sini adalah N per 2. N per 2 dikali A, A-nya 2, ditambah UN, suku terakhirnya ini ya, 5N min 3. Oke, berarti ini adalah N per 2 dikali 2, 5N min 3. 5N-nya saya tulis dulu. Oke, kemudian 2 ditambah min 3 hasilnya min 1. Selesai. Berarti nanti ini formulanya adalah N per 2. Ya, N per 2 itu adalah setengah N gitu aja ya. Sama saja ya. Bentar. N per 2 itu adalah setengah N. Saya ganti dulu. Setengah N dikali 5N min 1. Sehingga ini nanti akan menjadi setengah dikali N 5N min 1. Oke, saya lanjut yang C. Yang C yang C 2C 2C kita punya 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah 19 dan seterusnya sampai ditambah dengan 4N min 1. Oke, A-nya 3 ya. Kita lihat bedanya. Bedanya adalah 4. 7 kali 11 juga 4. 4 semua ya. Berarti deret aritmatika. Sehingga kalau deret aritmatika kita tulis di sini SN sama dengan N per 2. Sesuai dengan rumus yang di atas. A-nya mana? A-nya 3. 3 ditambah UN-nya adalah 4N min 1. Ini UN-nya. Suku terakhirnya ya. Oke. Nah, sehingga dari sini kita punya N per 2 dikali 4N. 3 dikurangi 1 jadi 2. Selesai. Berarti ini nanti formulanya yang C adalah setengah N dikali 4N plus 2. Oke? Sudah ya? Sekarang yang D, kita nyambung yang D langsung aja di sini. Masih ada tempat 2D. 2D ini 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 dan seterusnya sampai 3N min 2. Oke, kita lihat bedanya. Bedanya 3 ya. 3 ya. Berarti aritmatik ya. Berarti SN sama dengan N per 2. Mana A-nya nak? A-nya ini, A-nya 1. 1. Mana UN-nya? UN-nya belakang. 3N min 2. Berarti dia hasilnya adalah N per 2 dikali 3N. 1 dikurangi 2 min 1. Gitu ya. Min 1. Selesai. Berarti ini nanti untuk yang D formulanya adalah setengah N dikali 3N min 1. Oke, next untuk yang E. Untuk yang E anak-anak. Ya. Sebentar. Untuk yang E anak-anak. 2 yang E. 2E. Nah, untuk yang E kita lihat. Sederhanakan dulu ya. Oke. 1 ditambah 1, 2. Ya. 1 ditambah setengah, 1 setengah. 1 setengah itu adalah 1 setengah ini. 1 kali 2, 2, 2 tambah 1, 3. 3 per 2. Oke. Ya. Tambah
bukan ditambah ya, nah ini dikali ya, maaf ya, kita dikali ya, dikali. Ini aja 2 dikali, jadi berapa? 1/2, 3/2 ya, kemudian dikali yang ini 1/3. 1/3 itu 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. 4/3 ya, dikali next ini 1/4. 1 kali 4, 4, 5. 5/4 ini ya, 5/4 dan seterusnya sampai 1 ditambah 1/n ya, sama dengan berapa? Ini tentunya ini bukan deret anak-anak ya, dia bukan deret. Saya hapus dulu biar bersih. Oke. Lalu bagaimana formulanya? Ya gampang sekali, ini bisa dilihat ya. 2 dikali 3/2 loh, hilang. 3 dikali 3 loh, hilang. Ya, hilang. Oke, dari sini nanti di akhir dari ini, kalau kita lihat sebelum ini, yang sebelah sini kalau kita tulis, ya, itu adalah 1 ditambah 1/n. 1/n itu adalah 1 dikali n, itu n ditambah 1, berarti ini adalah n plus 1/n. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini, kita tulis di sini atau ditulis langsung semuanya saja. Kita lihat semuanya dulu ya. 2 dikali 3/2 dikali 4/3 dikali 3/4. Kalau kita lanjutkan mana ini? Ini sama dengan ini sama dengan ini ya. Ini sama dengan ini. Ya berarti ini akan sama dengan bawahnya. Oh sorry anak-anak, 5 ini ya. 5/4. Kita 5. 5/4. Ya, kita lanjutkan deh, ini sama dengan ini. Sama dengan ini. Loh, nanti berikutnya kalau dilanjutkan pasti ini 5 atasnya. Ya, atasnya pembilangnya ini adalah penyebut ditambah 1, berarti ini. Ya, oke, saya. Sehingga sebelum ini kalau kita jabarkan, kalau kita jadikan pecahan biasa, jadinya kan seperti ini. N plus 1, N plus 1/n. Maka bilangan sebelum N plus 1/n ini apa, nak? Bilangan apa ini? Kita lihat bahwa ternyata ini sama dengan ini. Pembilangnya ini sama dengan penyebutnya sebelumnya. Berarti ini, penyebutnya ini akan sama dengan yang atas ini. Gitu ya? Per ini adalah satu tingkat sebelum ini. Berarti N1. Nah, kalau kita karena ini perkalian, kita melakukan penyederhanaan, ini hilang sama ini hilang sama ini hilang sama ini. Ini pun akan hilang dengan setelahnya. Ini pun akan hilang. Ini juga akan hilang. Ya, terakhir hasilnya mana? Ini tok, nah terakhirnya. Ini tok ini, atasnya tok. Berarti formulanya ini adalah N plus 1. Benar ya? Berarti dia adalah N plus 1. Maka dari sini kita bisa tulis ini adalah N plus 1. Udah cukup ya. Nah, sekarang tugas kalian dari nomor 2 saja, dari A sampai E, buktikan dengan induksi matematika. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu ya tugasnya. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.